حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على المصطفى من كل أمر ومنتهى. اللهم إنا قد خرجنا من حولنا إلى حولك ومن ضعفنا إلى قوتك ومن ذلنا وانكسارنا إلى عزتك وقهرك، فنعوذ بك أن نقول زورا أو نخشى فجورا أو نكون بك مغرورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم أما بعد. Yang hormati guru-guru kami, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami cintai, kami muliakan, bapak-bapak, ibu, saudara-saudari, hadirin jemaah pengajian di Masjid Haji Muhammad Zainuddin Kamal, Pondok Pesantren Darul Kamal. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, diberikan keberkahan di bulan Rajab, dan kita dijumpakan, disampaikan dengan bulan Sya'ban serta bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, terus lanjut kembali pengajian kita Ihya Ulumuddin. Kita sudah sampai pada pertemuan sebelumnya, yaitu berbicara tentang adab-adab dalam berumah tangga. Di sini akan dijelaskan ada 12 adab oleh Imam Al-Ghazali, dan kita sudah sampai pada adab yang ke-10, yaitu adab jima', adab-adab yang perlu diperhatikan ketika berhubungan badan antara suami istri. Kita sampai pada perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa mahma 'ada ila firashihi. Imam Al-Ghazali mengatakan, apabila suami istri atau salah satunya akan naik ke atas kasur, ke atas ranjang, falyamsah wajha firashihi aw yanfuthu. Emang nikebas dulu. Biasa kan duete apa semacam kering atau kebas. Karena fa innahu la yadri ma hadatha alaihi ba'da. Di satu sisi sang belum hal-hal si makhluk-makhluk si terlihat, hewan-hewan, makhluk lipat, makhluk kalajengking. Nah, sang lu endah makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Nah, dalam arti jin ke atau apa, tulu ang kasur lu emang mintu kebas tulu seliman tek naik lalu. Itu adalah salah satu adab sebelum kita naik ke atas kasur, supaya dikebas dulu. Wala yang bagi an yahliqa aw yaqluma aw yastahidda aw yukhrijad dam aw yalin min nafsihi juz'an wa huwa junubun. Seorang laki-laki ataupun perempuan ketika dalam kondisi junub atau dalam berhadas besar, begitupun juga perempuan ketika haid, dianjurkan untuk tidak mencabut bulu atau memotong bulu atau memotong kuku atau mengeluarkan darah. Misalnya mau donor darah, bagus donor darah itu ya. Jadi cara kita bersedekah juga itu adalah dengan cara berdonor darah. Bisa jadi dengan sebab darah yang kita donorkan ada nyawa yang terselamatkan. Dan satu nyawa yang kita selamatkan itu dalam Al-Quran dikatakan waman ahyaha faka'annama ahyanna sajami'an. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa sama seperti menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Nah, tapi donor darah itu jangan sampai ketika kita dalam keadaan junub atau ketika mau check up kesehatan. Misalnya jamaah haji itu ketika mau check up kesehatan disedot darahnya. Nah, itu usahakan jangan ketika dalam kondisi junub ataupun perempuan juga ketika dalam kondisi haid. Itu kecuali kalau darurat. Nah, di sini bukan haram ya, tapi dianjurkan katanya di sini layan bagi.
au yabina min nafsihi juz'an, atau bahasa kita tutukek pamprana tuh sehingga lo lah kulit si kecabut ketika dalam kondisi junub. Jadi dalam kondisi itu berhadas besar, jadi sampai lo kecabut atau terpotong sesuatu si menempel di dalam tubuh, baik bulu atau kuku ataupun kulit, bahkan juga darah. Karena apa? Irdaribu ilaihi sa'ir ajsadihi fil akhirati fayaudu junuban. Karena era laun si kecabut-kecabut kaman perana itu yang sudah tercabut dari tubuh-tubuh kita nanti akan kembali seluruh bagian-bagian itu di hari akhirat. Kalau kita sudah potong dia atau cabut dia dalam keadaan junub, maka akan kembali dalam keadaan junub pula. Wa yuqal inna kulla sya'ratin tutalibuhu bi janabatiha. Bahkan ada dikatakan bahwasanya setiap satu helai rambut nanti akan ditagih karena kejunubannya, karena dia sudah ikut menikmati enaknya, lezatnya ketika junub, tapi kenapa tidak dimandikan? Ketika mandi dia tidak kena, nanti akan dihadirkan kemudian kemana ini, kenapa dia tidak pernah ikut dimandikan? Nah, biasa kita lihat juga dari ibu-ibu, biasa kalau dalam kondisi haid, misalnya ada rambut-rambutnya yang rontok, nah itu disatukan di satu tempat, diikat di satu tempat supaya nanti ketika mandi ikut dimandikan. Inilah dalilnya. Wa minal adab alla ya'zil, dan termasuk adab dalam jima adalah supaya tidak melakukan azal. Nah, azal ini saya lihat beberapa baru-baru kemarin ada wakil MUI itu, wakil MUI pusat Gus Niam, Profesor Dr. Asrarul Niam, itu diundang di TV One kalau tidak salah. Itu ditanya tentang hukum KB. Apa KB itu? Keluarga berencana. Artinya suntik KB atau ya melakukan program untuk mengatur jumlah keturunan. Nah, itu kan dibahas hukumnya dalam fikih, apa hukumnya. Nah, banyak orang-orang yang mengaitkan KB itu dengan hukum azal. Karena zaman dahulu belum maju kedokteran, tidak ada suntik KB atau tidak ada pil KB, maka orang-orang zaman dahulu ketika takut memiliki anak atau misalnya sudah punya 2 anak, nanti dia berpikir kalau saya punya anak lagi nanti sepertinya tidak cukup dengan penghasilan saya, nanti saya mau kasih makan apa, maka dilakukanlah azal. Nah, itu Gus Niam itu membahasakan azal ini dengan bahasa ilmiahnya sekarang coitus interruptus. Artinya adalah ketika hubungan badan antara suami istri, ketika akan keluar air maninya itu dicabut alat kelaminnya kemudian dikeluarkan di luar, sehingga sperma laki-laki itu tidak jatuh kepada sel telur perempuan, sehingga tidak terjadi pembuahan, maka tidak terjadi anak. Dan tapi itu kembali kepada qada dan qadar Allah. Tetap saja nanti walaupun orang-orang melakukan azal, kalau sudah ketentuan Allah, tetap saja istrinya bisa hamil, walaupun ada, saya tahu bisa ada tetes yang jatuh ke rahimnya. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebaiknya tidak melakukan azal. Suami jangan melakukan azal. Artinya sel spermanya itu, cairan spermanya itu silakan dijatuhkan sebaiknya adalah ke dinding rahim istrinya. Jangan dicabut kemudian dikeluarkan di luar. Bal yasrahul ma ila mahallil harfi. Bahkan hendaknya dia itu menjatuhkan spermanya itu ke tempat rahim perempuan. Wa huwa ar-rahim. Fama min nasamatin qaddarallahu qawlaha illa wa hiya kainah. Karena walaupun bagaimanapun seseorang menahan diri untuk tidak memiliki anak dengan ikhtiarnya melakukan azal kalau zaman dahulu, kalau sekarang juga melakukan KB, ada kejadian-kejadiannya walaupun sudah minum pil KB, walaupun sudah suntik KB, tapi kalau sudah ditakdirkan oleh Allah nasamahnya bayinya itu, maka akan terjadi. Hakadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nanti akan dibahas tentang apa hukum azal. Sehingga seperti yang kita katakan tadi, ketika nanti misalnya ada orang-orang yang berada di MUI misalnya, atau ditanya tentang fatwa, nah itu MUI itu melakukan program namanya transformasi fatwa di era modern. Artinya adalah bagaimana supaya walaupun tidak ada misalnya suntik KB zaman dahulu, tapi dicarikan asal, yaitu apa asalnya, apa kemiripan yang ada, apa kiasnya yang cocok, maka dikiaskanlah dengan azal. Nah, azal ini salah satu daripada kenapa menjadi khilaf, menjadi perbedaan pendapat ulama. Di situ ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, karena kembali pertama kepada i'tiqad, kembali kepada keyakinan. Kalau misalnya dia itu meyakini bahwa dengan azal bahwasanya anaknya tidak akan lahir, maka inilah yang salah. Kalau memang harus melakukan azal tapi tetap meyakini bahwasanya apapun yang terjadi, kalau misalnya Allah SWT menakdirkan dari hubungan ini anak, maka saya akan terima, saya tawakal kepada Allah, saya yakin bahwasanya semua ini terjadi sesuai dengan qada dan qadar Allah, maka di situ menurut sebagian ulama diperbolehkan, kembali standarnya itu adalah kepada dia. Nah, di sini adabnya adalah jangan melakukan azal. Karena apa? Karena alasan kedua adalah, alasan pertama tadi karena alasan i'tiqad, alasan keyakinan. Alasan kedua adalah ini menyakiti perempuan, pihak istri, sehingga pihak istri itu tidak merasakan kenikmatannya. Fa in azala, namun jika dia memang harus melakukan azal, faqad ikhtalafa ulama fi ibahatihi wa karahatihi ala arba'ati madzahib. Telah berbeda pendapat para ulama terkait apakah azal itu boleh ataukah makruh. Tidak ada yang mengharamkan, hanya berkisar perbedaan pendapatnya antara boleh dan makruh. Perbedaan ini antara boleh dan makruh pada 4 mazhab. Mazhab yang pertama adalah ada yang mengatakan mubah secara mutlak. Famin mubihin mutlaqan bi kulli hal, mubah secara mutlak dan di segala kondisi azal itu. Wa min muharramin bi kulli hal. Tapi ada juga ini mazhab kedua yang mengatakan haram, apapun alasannya tetap haram. Wa min qailin yahillu bi ridhaha wa la yahillu duna ridhaha. Dan mazhab ketiga halal dengan syarat harus ditanya dulu kepada istrinya. Sebelum melakukan hubungan sudah disampaikan pada istrinya, dalam hubungan ini saya tidak akan mengeluarkan sperma saya di dalam, saya akan mengeluarkannya di luar. Kalau istrinya setuju maka boleh, tapi kalau istrinya tidak setuju, merengek minta harus ini, maka la yahil, tidak boleh. Itu mazhab ketiga. Ketentuannya adalah pada ridho istri, pada izin istri. Wa ka'anna hadzal qa'il yuharrimul idza duna al-'azl. Seakan-akan pemilik mazhab ketiga ini itu mengharamkan untuk menyakiti istri. Bukan azalnya sendiri yang diharamkan, tapi apabila istrinya merasa tersakiti, tidak merasakan kenikmatan daripada hubungan itu. Wa min qailin, mazhab keempat, yubahu fil mamlukati duna al-hurrah. Diperbolehkan pada budak perempuan. Karena sistem zaman dahulu ketika masih ada perbudakan, boleh majikan menggauli budaknya. Nah, ketika majikan menggauli budaknya inilah boleh dilakukan azal. Nanti disampaikan alasannya apa. Sedangkan pada perempuan yang merdeka, yang bukan budak, istri kita, itu tidak diperbolehkan menurut mazhab yang keempat ini. Nah, dari keempat mazhab itu, apa sikap Imam Al-Ghazali? Imam Ghazali mengatakan sikapnya, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan was-sahihu 'indana anna dzalika mubah. Menurut pendapat yang sahih menurut kami bahwasanya azal itu boleh, mubah. Arti mubah adalah tidak berdosa melakukannya, tidak berdosa meninggalkannya. Wa ammal karahiyah, adapun orang yang mengatakan bahwasanya itu adalah makruh hukumnya,
Yang namanya makruh itu kata Imam Al-Ghazali ada 3 macam. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih, ada makruh tarkul fadilah. Nah, makruh tahrim inilah yang walaupun tidak dapat dosa orang yang melakukannya. Arti makruh itu kan apabila melakukannya tidak dapat dosa, apabila meninggalkannya mendapatkan pahala. Makruh tahrim ini walaupun tidak mendapat dosa orang yang melakukannya, tapi sudah hampir-hampir mirip dengan haram. Ada tingkatannya makruh itu. Misalnya abghadul halal ilallahi at-talaq. Makruh yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah tolak. Nah, itu menunjukkan bahwasanya walaupun tolak itu tidak mendapatkan dosa, diperbolehkan mengubah, tapi makruh yang hampir-hampir mirip dengan haram. Nah, itu disebut dengan nahyut tahrim. Kemudian ada nahyut tanzih. Nahyut tanzih ini adalah ya makruh biasa. Seperti misalnya yang disebutkan dalam Matan Zubat itu qaza'. Arti qaza' itu bercukur model rambut dengan tidak merata. Artinya yang samping-sampingnya itu dibotakkan, benar-benar dikuris, nah, sedangkan atasnya itu dibiarkan panjang. Biasa gaya-gaya pemain sepak bola itu biasa disebut dengan mohak ya. Nah, itu mohak itu ada yang mengatakan haram mohak, ada larangannya, tapi bahwasanya itu adalah makruh dan makruh tanzih. Itu kalau kita lihat di Zubat itu salah satu yang dikatakan makruh tanzih itu adalah bercukur dengan qaza'. Nah, sebaiknya dihindari. Dan yang ketiga adalah tarkul fadilah. Ya, namanya makruh yang level paling rendah, yaitu hanya sekedar meninggalkan keutamaan. Inilah contohnya. Contohnya azal ini yaitu makruh yang meninggalkan keutamaan. Keutamaannya adalah tidak melakukan azal, tapi apabila dia melakukan azal ya hanya sekedar meninggalkan keutamaan. Fahuwa makruhun bil makna tsalits. Menurut Imam Al-Ghazali, azal ini terkategori pada makruh bagian yang ketiga. Bukan makruh tahrim, bukan makruh tanzih, tapi makruh tarkul fadilah. Kama yuqal yukrahu lil qa'idi fil masjid an yaq'uda farighan la yashtaghilu bi dzikrin aw salatin. Sebagaimana apabila kita jumpai di dalam kitab-kitab misalnya dikatakan dimakruhkan bagi orang yang duduk di masjid duduk bengong saja, duduk diam saja tanpa berzikir, tanpa tilawah Al-Quran, tanpa mengisi waktunya dengan sholat, tanpa mengisi waktunya dengan ta'lim, mengikuti pengajian, hanya duduk-duduk saja, dimakruhkan katanya. Nah, tapi makruh di sini bukan berarti makruh tahrim, bukan berarti makruh tanzih, hanya tarkul fadilah. Atau ungkapan yang mengatakan yukrahu lil hadiri fi Makkah muqiman biha alla yahujja kullasana. Dimakruhkan bagi orang yang tinggal di Mekah, mendapatkan izin domisili di Mekah, mukim di Mekah, tapi dia itu tidak berhaji setiap tahun. Semestinya kalau misalnya seseorang tinggal di Mekah menjadi penduduk Mekah, maka usahakan berhaji setiap tahun. Dimakruhkan untuk tidak. Nah, dimakruhkan di sini adalah hanya maksudnya tarkul fadilah. Apalagi sekarang dengan sistem sekarang itu kita mendengarkan keluhan orang-orang dalam Mekah sendiri ya. Orang-orang dalam Mekah sendiri yang tinggal di Ajiat, yang tinggal hanya sekedar 1 kilometer dari Masjidil Haram itu tidak diperbolehkan berhaji. Atau yang dekat dari Arafah itu tidak diperbolehkan masuk Arafah kalau tidak membeli iqamah. Bahkan dibatasi, walaupun orang kaya yang bisa membeli tasrif berhaji atau nusuk bahasanya sekarang itu tetap dibatasi ya. Misalnya nanti mau beli nusuk, saya mau berhaji tahun ini, kamu sudah berhaji tahun kemarin, nanti lagi 1 kali 5 tahun baru berhaji. Nah, itu bagaimana orang-orang di Mekah sendiri saja susah berhaji, apalagi kita yang jauh dari sana. Nah, di sini dikatakan makruh bagi orang yang tinggal di Mekah kemudian tidak berhaji setiap tahun. Nah, makruh di sini bukan berarti makruh yang tercela, tapi hanya meninggalkan keutamaan.
Wal muradu bihadhil karamah tarkul aula wal fadilah faqat. Wa hadza thabitun lima bayyanahu min al-fadilati bil waladi. Nah, alasan kami menjelaskan mengatakan bahwasanya azal itu adalah tarkul fadilah karena memang asalnya apabila seseorang menikah, dia itu di hadapan pilihan apakah dia itu akan memiliki anak ataukah tidak. Kalau misalnya ada yang memutuskan suami istri untuk tidak memiliki anak, ya silahkan. Tidak ada yang mewajibkan untuk suami istri itu memiliki anak, karena tujuan menikah itu tidak hanya sekedar anak saja. Bisa jadi untuk karena kebutuhan biologis, karena nanti suami membutuhkan istri untuk mengurusnya, begitupun juga istri membutuhkan suami yang mencarikan nafkah. Adapun memiliki anak itu adalah keutamaannya besar, fadilahnya besar, tapi meninggalkannya bukan berarti haram, bukan berarti tidak boleh. Bahkan makruhnya itu hanya sekedar tarkul fadilah, bukan sampai makruh tahrim atau makruh tanzih. Walima ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajula la yujami' ahlahu fayuktab lahu bi jima'i ajr waladin dzakarin qatala fi sabilillah faqatahu. Dan dalilnya, dalil Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa azal itu hanya sekedar mubah, tidak sampai makruh, karena ada sabda Rasulullah SAW yang kira-kira bunyinya, sesungguhnya seseorang laki-laki ketika menjima atau menggauli istrinya hanya dengan jimaknya itu saja tanpa memiliki anak, dia itu sudah dituliskan baginya pahala besar, seakan-akan dia itu memiliki anak laki-laki yang nanti anak laki-laki itu akan menjadi pasukan berperang ketika berjihad fi sabilillah. Kemudian ketika berperang itu dia itu terbunuh dan mati syahid hanya dengan jima saja. Itu sudah tercatat mendapatkan pahala seperti memiliki anak. Dan anak tersebut bukan sembarangan, tapi menjadi pasukan mujahid fisabilillah dan terbunuh dalam keadaan syahid. Nah, hanya dengan jima saja itu sudah mendapatkan pahala seperti itu. Wa inna ma qala dzalika li'annahu law wulida mithlu hadzal walad lakana lahu ajrun tasabbuh ilaihi ma'a anna Allah ta'ala khaliquhu wa muhyihi wa muqawwihi 'ala al-jihad. Karena kenapa Rasulullah SAW mengatakan itu? Karena kalau misalnya lahir dari hubungannya itu anak, maka dia akan mendapatkan pahala karena dialah yang menjadi sebab aktivitas hubungan badan, itulah yang menjadi sebab terlahirnya pasukan seorang kesatria itu. Nah, kenapa misalnya bisa terlahir kesatria-kesatria hebat, ulama-ulama hebat misalnya dalam Islam, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian yang menjadi pembela-pembela Palestina misalnya dahulu dari tentara-tentara salib seperti Izzuddin bin Abdissalam. Nah, itu karena bapak dan ibunya dulu telah melakukan hubungan jima ini, ya. Walaupun nanti akan apa jadinya dari hubungan tersebut, baik itu dia akan hidup ataukah nanti akan keguguran, ataukah mati ketika masih kecil, ataukah nanti walaupun sudah lahir sudah besar tapi menjadi orang lemah, menjadi orang masa kita peperot, ya. Nah, itu adalah semua di tangan Allah. Tapi manusia antara suami istri dengan melakukan hubungan, nah, maka dia sudah melakukan sebab untuk terlahir seseorang anak yang bisa saja anak tersebut itu akan ditakdirkan untuk menjadi seorang pejuang Islam. Maka itu diniati setiap hubungan antara suami istri, bahwasanya saya berniat, saya melakukan hubungan ini agar terlahir anak nanti yang akan saya didik dengan baik, akan menjadi pejuang Islam. Itu yang sering dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Walladhi ilaihi min at-tasabbuh faqad fa'ala wa huwa al-bita' wa dzalika 'inda al-imna fi ar-rahim. Nah, jadi mengambil sebab itu adalah dengan melakukan jima dan
mengeluarkan maninya bagi laki-laki pada dinding rahim. Nah, ini kita kadang-kadang mungkin agak vulgar kita bahasakan, tapi ini adalah ilmu ya. Ini adalah fikih yang tetap kita harus bahasakan. Ya, ada dulu guru kami yang mengatakan, menceritakan tentang guru daripada gurunya, yaitu ulama besar dari India bernama Syekh Yusuf Al-Kandahilwi. Nah, Syekh Yusuf Al-Kandahilwi ini banyak kitab-kitabnya, diantaranya kitab Hayatus Sahabah. Nah, itu dibaca oleh banyak, terutama jamaah-jamaah tabligh itu menjadi bacaan-bacaan pokoknya itu kitab Hayatus Sahabah. Nah, itu beliau katanya kalau misalnya mau bahas tentang fikih-fikih seperti ini, membahas tentang jima, membahas tentang hal-hal intim, hal-hal kewanitaan, itu beliau pegang tongkat. Kalau sampai ada muridnya yang tertawa, langsung dipukul. Nah, artinya ketika kita misalnya nanti ada bapak ibu guru yang menjadi guru fikih di sini, kadang-kadang itu dijadikan sebagai tertawaan. Nah, itu ilmu itu harus dihormati ya. Jangan diajak murid-muridnya tertawa hanya dengan menyebut hal-hal vulgar dari ilmu. Nah, itu melecehkan ilmu. Nah, itulah yang diajarkan oleh guru-guru kami. Kita sebut karena ini adalah ilmu, kita terus terang tentang hal itu, tapi jangan sampai dibuat sebagai lelucon-lelucon, jadi bahan-bahan tertawaan. Wa inna ma qulna la karahata bi ma'na tahrim wa tanzih li'anna itsbata an-nahyi innama yumkinu bi nassin aw qiyasin ala mansus. Ditambahkan lagi alasan atau dalil atau argumennya oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya walaupun banyak orang yang mengatakan ini adalah makruh, tapi tetap saya mengatakan ini adalah mubah, ataupun kalau makruh ini adalah makruh tarkul fadilah. Karena apa? Argumen saya karena untuk mengatakan sesuatu itu terlarang atau makruh tahrim atau makruh tanzih itu tidak bisa sembarangan, harus binassin, harus ada dalil nas dari Al-Quran, dari Sunnah, au qiyasin ala mansus, atau kalaupun tidak ada nasnya kita bisa mengkias terhadap sesuatu yang lain yang dinaskan, seperti narkoba misalnya, tidak ada nasnya tapi ada, kita bisa kiaskan. Seperti misalnya sekarang adalah fardul kifayah misalnya. Apa saja fardul kifayah? Fardul kifayah itu adalah kewajiban yang harus ada satu orang yang menunaikan di antara kita muslim di satu daerah. Nah, seringkali ketika kita ditanya apa contoh daripada fardul kifayah, maka tidak jauh-jauh yang kita sebutkan adalah menyolatkan orang mati, menguburnya, artinya mengurus kematian. Nah, kenapa dalam fikih itu, kenapa kita hanya terbatas mencontohkan pada mengurus kematian saja, tapi kita sering lupa bagaimana lebih penting, yaitu mengurus kehidupan. Nah, jadi penting sekarang kita melihat ya, misalnya pakaian-pakaian yang kita gunakan ini kita tidak bisa jamin. Kadang-kadang sering terbuat dari bahan-bahan najis, sering terbuat dari adanya campuran-campuran. Kalau kemarin MBG itu omprengnya ya, nah itu diisukan memakai minyak babi katanya supaya lebih cepat kering. Nah, itu dibahas hukumnya. Nah, jadi karena apa? Karena yang memiliki pabrik-pabrik tekstil, memiliki pabrik-pabrik pakaian, memiliki pabrik-pabrik ompreng itu adalah orang-orang Cina, orang-orang non-muslim. Nah, sebenarnya fardu kifayah kita adalah ada pengusaha-pengusaha yang menjadi bagian menciptakan itu. Harus ada sebenarnya fardu kifayah kita itu, harus ada yang memiliki pabrik tekstil yang menjamin ya, menjamin. Sampai ada kiai kami, guru kami yang mengatakan, saya itu tidak mau sembarang beli sarung. Kalau lebaran itu saya tidak mau sembarang beli sarung, melainkan saya datang langsung ke tempat tenunnya. Saya menyaksikan ketika penununan itu tidak ada barang-barang najis yang terkontaminasi dalam sarung yang saya gunakan. Masa saya sholat dengan sesuatu yang saya tidak tahu apakah itu benar-benar suci ataukah ada
kontaminasi najis. Ya, karena dalam proses pembuatan kain itu, pembuatan sarung, pembuatan baju, dan itu adalah yang bikin adalah orang-orang Cina biasanya, orang-orang non-muslim, ada saja sering dicampurkan bahan-bahan najis. Nah, maka ini perlu menjadi PR besar kita, bagaimana caranya agar ada memenuhi fardu kifayah yang membuat pakaian-pakaian ini ada orang muslim. Menjadi bos-bos tekstil ini ada orang-orang muslim yang menjaga kesucian, yang menjaga bagaimana menjamin bahwasanya setiap pakaian-pakaian yang kita gunakan itu benar-benar memenuhi syarat untuk sahnya sholat kita, yaitu suci daripada najis. Nah, di sini inilah maksudnya perlunya kita dalam fikih itu melakukan qiyas. Melakukan qiyas artinya ada asal yang memang tertulis dalam nas-nas syariat, itu kita kiaskan dengan kondisi zaman sekarang. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali, kita tidak bisa sembarangan menetapkan hukum kecuali ada dalilnya dalam nas Al-Quran, dalam nas Sunnah, atau kita temukan kiasnya. Wala nassa wala asla yuqasu alaihi. Sedangkan azal ini tidak ada nasnya yang mengharamkan, tidak ada juga asal hukum atau perbuatan yang bisa kita kiaskan, bisa kita analogikan. Bal huna aslun yuqasu alaihi wa huwa tarku an-nikah aslan. Bahkan ada kias yang kita bisa menyimpulkan apabila kita kiaskan bahwasanya azal itu boleh, yaitu kiasnya apa? Tarkun nikah aslan. Jangankan melakukan azal, meninggalkan nikah sama sekali itu boleh, tidak diharamkan. Kalau ada orang yang mosot sampai tua, sampai meninggal, dia tidak dapat dosa karena nikah ini adalah mubah hukumnya. Nah, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah. Nah, kenapa Rasulullah SAW mengatakan an-nikah sunnati? Sebenarnya Rasulullah SAW mengatakan an-nikah sunnati itu dalam hadis yang panjang. Dalam hadis panjang yang terkenal bahwasanya ada 3 sekawan itu mengatakan, mari kita intip, kita cari-cari tahu, tanya-tanya bagaimana ibadahnya Rasulullah. Oh, bagaimana caranya agar kita tahu bagaimana ibadahnya Rasulullah? Kita tanya saja kepada istri-istrinya. Maka ditanyalah, satu bertanya, datang kepada salah satu istri Rasulullah, ya Ummul Mukminin, bagaimana sholatnya Rasulullah? Oh, Rasulullah kalau malam itu ya tidur, sholat, tidur, udah tidur kalau malam. Nanti sholat ya sekedar saja sholatnya. Kemudian bagaimana, ada yang menanyakan bagaimana puasa Rasulullah? Oh, Rasulullah ya kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sedikit saja puasanya Rasulullah. Kemudian bagaimana dengan apalagi yang ditanya? Nah, itu 3 ini kemudian mengatakan, oh sekedar itu ya ternyata ibadah Rasulullah. Mari kita coba, kita bisa lebih ibadah kita daripada Rasulullah. Nah, maka ada satu yang mengatakan, wallahi aku mulai wala arqud. Saya akan bangun sepanjang malam, sholat, ibadah, dan tidak tidur. Kemudian yang kedua mengatakan asumud dahra wala uftir. Oh, kalau saya yang kedua mengatakan saya akan puasa setiap hari, puasa dawam, tanpa ada satu hari pun saya berbuka. Kemudian yang ketiga, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya tidak akan menikah dengan perempuan. Nah, ini janji 3 sekawan ini. Sampailah ke telinga Rasulullah, kemudian dipanggil dan diberikan peringatan keras oleh Rasulullah. Bahwasanya agama Islam ini bukan agama seperti itu. Bukan agama tentang siapa yang paling banyak sedekah, siapa yang paling banyak sholatnya, siapa yang paling banyak puasanya, siapa yang meninggalkan nikah lalu dia yang akan menjadi orang paling hebat. Nah, maka di situ adalah hadisnya panjang tapi bisa kita artikan hidup moderat itulah sunnahku. Bukan semata-mata nikah ya, tapi hidup moderat yaitu di waktu malam kita tidur, nanti sekedarnya kita qiyamul lail, sholat, kemudian begitupun di waktu siang kita makan saja seperti biasa, nanti di waktu-waktu yang memang dianjurkan baru kita berpuasa. Begitupun juga sebagai manusia biasa punya kebutuhan biologis, menikahlah.
Nah, artinya gaya hidup seperti itulah sunnahku. Nah, itu menurut sebagian ulama. Adapun nikah secara nikah itu adalah sebenarnya mubah, bukan nikah itu yang sunnah, tapi hidup dengan gaya hidup Rasulullah SAW yang moderat, yang tengah-tengah, yang tidak hanya menilai kehebatan seseorang itu daripada siapa yang paling banyak sholatnya, siapa yang paling banyak ilmunya, tapi akhlaknya tidak bagus. Nah, bukan dari itu saja barometer seseorang itu dijadikan paling hebat. Nah, maka di sini tarkun nikah aslan itu boleh, apalagi azal gitu kan. Au tarkul jima' ba'da nikah, atau kalau ada orang menikah kemudian tidak jima' sama sekali, hanya sekedar angkat qabil tu nikah selesai, tidak pernah jima' sampai mati, tidak pernah jima'. Boleh atau tidak? Boleh, kata Imam Al-Ghazali. Au tarkul inzal ba'dal ilaj, atau bahkan misalnya berhubungan. Nah, berhubungan hanya sekedar ngambil enak-enaknya saja, tapi tidak sampai mengeluarkan sperma, tidak sampai klimaks. Boleh atau tidak? Boleh juga. Wa kullu dzalika tarkul lil afdal wa laysa bi'tika binahyin. Itu boleh, tapi hanya makruh yang meninggalkan keutamaan, tapi tidak sampai dilarang. Wala farqa, tidak ada bedanya antara azal dengan ketiga hal itu tadi yang kita sedang kiaskan. Nah, jadi karena Imam Al-Ghazali sekarang sedang mengajak kita untuk melakukan kias. Idzil walad yatakawwanu bi wuqu'in nutfah fi rahim. Yang namanya anak itu terjadi berdasarkan pembuahan antara sel sperma dengan sel telur pada rahim perempuan. Walha arba'atu asbab. Sebab anak itu ada 4. Sebab terjadinya anak ada 4. Yang pertama nikah, al-wiqa, berhubungan badan, summa sabru ila inzal ba'dal jima'. Kemudian ketika berhubungan badan itu ada yang butuh beberapa menit, butuh sampai 1 jam untuk klimaks, untuk keluar spermanya. Tsummal wuquf liyansabbul mani fi rahim. Kemudian didiamkan sampai nanti agar sel spermanya itu jatuh ke dinding rahim. Wa ba'du hadhil asbab aqrabu min ba'din. Dan salah satu daripada sebab ini itu lebih dekat dari yang lain. Fal imtina' 'anil rabi' kal imtina' 'anil tsalits. Ada yang melakukan 3 saja. Yang keempat yaitu menjatuhkan spermanya itu ke dinding rahim, tidak dilakukan. Nah, tidak mau melakukan yang keempat ini sama seperti tidak melakukan yang ketiga, yaitu tidak mau bersabar sampai keluar air maninya. Begitupun juga tidak melakukan hal yang ketiga, yaitu bersabar sampai keluar air mani, sama dengan yang kedua, yaitu tidak mau jima'. Dan begitupun meninggalkan yang kedua sama seperti pertama, yaitu tidak mau menikah sama sekali. Kan aneh orang yang sudah menikah tapi tidak menggauli istrinya. Walaysa hadza kal ijhadi wal wa'di. Dan keempat ini tidak sama dengan menggugurkan. Ijhad itu artinya menggugurkan anak. Menggugurkan anak biasanya anak yang misalnya ada orang hamil, mohon maaf karena di luar nikah, maka melakukanlah nanti suntik untuk menggugurkan kandungan. Nah, ini disebut dengan al-ijhad. Ini al-ijhad ini yang haram. Tidak sama azal itu dengan ijhad. Sedangkan al-wa'du artinya anak sudah lahir kemudian dikuburkan hidup-hidup. Itu seperti dalam surat apa itu? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti di hari akhirat al-mau'udah itu artinya anak-anak yang sudah dikubur hidup-hidup nanti akan dibangkitkan kembali, kemudian ditanya oleh Allah, kenapa kamu dibunuh? Bi ayyi dzambin qutilat. Dengan apa kesalahanmu kenapa kamu dibunuh oleh orang tuamu? Apa salahnya anak? Kan tidak ada salahnya. Maka nanti bapaknya itu akan mendapatkan azab yang keras, azab yang pedih. Nah, jadi tidak bisa disalahkan al-azal itu, yaitu mengeluarkan mani di luar rahim, tidak bisa dikiaskan dengan ijhad, yaitu menggugurkan kandungan yang sudah berbuah, atau al-wa'd, atau menggugurkan anak hidup-hidup. Li'anna dzalika jinayatun 'ala mawjudin hasil. Karena yang namanya ijhad, menggugurkan kandungan, dan al-wa'd, menguburkan anak yang sudah lahir, itu adalah sebuah tindak pidana, sebuah kriminalitas, sebuah kejahatan terhadap sesuatu yang sudah ada dan sudah terjadi. Sedangkan azal kan ini belum terjadi. Walahu aidan maratib.
Bahkan tingkatan al-ijhad itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya baru terdeteksi hamil garis 2, itu biasanya garis 2 atau perempuan, itu baru 2 minggu terdeteksi hamil, langsung cepat-cepat digugurkan kandungannya. Memang itu salah, tapi lebih salah lagi kalau misalnya sudah sampai 3 bulan misalnya. Sudah nanti berkembang, bahkan nanti sampai sudah ditiup nyawa anaknya, itu lebih besar lagi dosanya. Nah, inilah maksudnya Imam Al-Ghazali, dosa, level kesalahan, level kejahatan ketika seseorang menggugurkan kandungan itu ada tingkatan-tingkatannya. Wa awwalu maratibil wujud an taqa'a nutfah fi rahim. Dan tingkatan pertama sesuatu janin itu dikatakan wujud ada sejak sperma itu sudah jatuh ke dinding rahim, itu sudah ada wujudnya. Wa taftalid bima il mar'ah wa tasta'idda li qabulil haya. Wa ifsadu dzalika jinayah. Ketika sperma sudah bertemu dengan sel telur, kemudian sudah bersiap untuk menerima kehidupan, menerima nyawa, lalu disuntik dengan suntik menggugurkan supaya tidak terjadi pembuahan, itu adalah jinayah, sebuah kejahatan. Fa in sarat mudghah wa 'alaqah. Tapi jika nanti ditunggu beberapa bulan sudah menjadi mudghah, segumpal daging, segumpal darah, kanatil jinayah afhash. Maka kejahatannya lebih besar lagi daripada kejahatan ketika belum. Wa inna fakha fihi ruh wastawatil khilqah izdadatil jinayah tafahushan. Dan apabila sudah ditiupkan ruh pada anak tersebut, misalnya sudah melewati 6 bulan misalnya, sudah ada seperti nendang-nendang ibu-ibu itu di dalam perutnya, nah itu ketika digugurkan di usia kehamilan seperti itu, nah ini sudah tafahush, kejahatan yang sudah besar, sama seperti membunuh ini. Wa muntaha tafahush fil jinayah ba'da infisal hayyan. Dan lebih jahat lagi kalau misalnya sudah dilahirkan kemudian dibunuh setelah lahir, dikubur hidup-hidup, diracun dan seterusnya. Wa inna ma qulna mabda'u sababil wujud min haitsu tu'il mani fi rahim la min haitsu al-khuruj bina al-ihlil. Dan kami katakan bahwasanya sebab, artinya titik mulai sesuatu itu dikatakan wujud adalah sejak jatuhnya mani ke rahim perempuan, bukan dari sejak mani itu keluar dari al-ihlil. Al-ihlil artinya lubang kencing. Sudah keluar dari lubang kencing tapi tidak sampai ke dinding rahim, itu bukan. Li'anna al-walada la yukhlaqu min mani rajul wahdah. Karena anak itu tidak tercipta hanya dari mani laki-laki saja, bal minaz zawjaini jami'an, tapi dari mani kedua-dua laki-laki, dan kedua laki dan perempuan. Karena laki punya mani, begitu pun juga perempuan juga punya mani. Imma min ma'ihi wa ma'iha. Bisa jadi dari airnya dan dari air laki-laki ataupun air perempuan. Au min ma'ihi wa damil haid. Atau dari air mani laki-laki dan darah haid perempuan. Wa qala ba'du ahli tasyrih. Nah, ini karena Imam Al-Ghazali beliau adalah ulama. Beliau adalah ulama, ahli agama, bukan ahli biologi. Jadi beliau tidak tahu, maka beliau mengatakan au di sini. Beliau tidak tahu secara pasti apakah pembuahan itu dari bertemunya antara mani laki-laki dan perempuan ataukah dari mani laki-laki dan darah haid. Nah, di sini beliau mengutip pendapat ahli tasyrih, ahli bedah, ahli biologi lah pada zaman itu. Innal mudghah tuhlaq bi taqdirillahi ta'ala min damil haid. Bahwasanya yang namanya segumpal daging, ketika sudah anak menjadi segumpal daging itu diciptakan dengan takdir Allah dari darah haid. Wa inna dama minha kalladani minar ra'ib. Nah, jadi sel sperma laki-laki itu ketika masuk ke dalam rahim perempuan, jadi dia butuh makanan. Dari mana dia makan? Dari darah haid ibunya. Dan darah haid ibunya bagi kita yang dulu masih menjadi mani itu seperti ar-ra'ib. Ar-ra'ib itu artinya susu segar, susu yang masih berkualitas. Wa nutfah minar rajul syartun fi khuthurati damil haidi. Dan air sperma dari laki-laki itu adalah syarat untuk mengerasnya darah haid perempuan.
Karena itulah misalnya kalau misalnya perempuan itu mulai hamil, sudah mulai terhalang, sudah mulai macet darah haidnya karena menjadi keras oleh mani perempuan, mani laki-laki. Wa iqadihi kal infihati lil laban idh biha yan'aqidu ar-ra'id. Oke, famakan fama wal mar'ah ruknun fil in'iqad. Nah, kata Imam Al-Ghazali, saya tidak tahu pastinya karena beliau bukan ahli bedah, tapi bagaimanapun sel sperma perempuan juga adalah rukun untuk terjadinya pembuahan. Fayajril ma'ani majral ijab wal qabul fil wujudil hukmi fil uqul. Maka dengan dua sperma laki-laki dan sperma perempuan terjadilah ijab qabul di dalam rahim itu untuk terjadinya al-wujudul hukmi. Walaupun bukan wujudul hakiki, keberadaan secara hakiki yang bisa kita lihat, tapi secara hukum sudah ada dalam perut kita. Faman aujaba thumma raja'a qabla al-qabul la yakunu janiyan al-aqdi bin naqdi wal fakhs. Maka apabila kita sudah mengembalikan, artinya jangan sampai jatuh sel sperma itu ke rahim perempuan, maka dia itulah yakunu janiyan, tidak melakukan kejahatan. Artinya azal, bagi orang yang melakukan azal itu tidak melakukan kejahatan. La yakunu janiyan al-aqdi bin naqdi wal fakhs. Ibaratnya adalah seperti misalnya faman aujaba thumma raja'a qabla al-qabul. Ada mempelai laki-laki dan wanita sedang sudah berjanji akan akad di hari sekian. Nah, kalau misalnya ada yang mencabut akadnya, saya tidak jadi, mohon maaf saya tidak bisa meneruskan akad ini. Nah, itu la yakunu janiyan al-aqdi bin naqdi wal fakhs, yaitu tidak melakukan kejahatan. Ya, walaupun nanti berbeda lagi misalnya nanti, kecuali kalau misalnya menyakiti pihak perempuan dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini kalau misalnya hanya sekedar belum terlalu mantap, nah itu tidak sampai laki-laki tersebut, pihak mempelai laki-laki mendapatkan dosa. Begitupun dikiaskan dengan azal. Wa mahma ijtama'al ijab wal qabul kana rujuk ba'dahu raf'an wa fasakhan wa qat'an. Nah, apabila sudah benar-benar terjadi ijab qabul akad nikah, nah maka untuk membatalkan pernikahan tersebut harus dilakukan namanya fasakh, harus dinamakan namanya tolak. Nah, sedangkan kalau belum, tadi kan tidak perlu kita melakukan fasakh, tidak perlu melakukan tolak. Wa kama anna nutfata fil faqar la yatakhallaqu minhal walad. Sebagaimana nutfah, sel sperma yang bagi laki-laki itu tersimpan di tulang punggung, itu tidak bisa tercipta dengan sendirinya anak tanpa dipertemukan dengan sel telur perempuan. Fakada ba'dal khuruj min al-ihlil ma lam yantaziz bima al-mar'ah aw damiha fa hadha huwa al-qiyasul jali. Ini Imam Al-Ghazali, karena ini kitab Ihya Ulumuddin ini terkenal memang kitab yang level tinggi ya. Nah, maka di sini digunakan kias dalam ilmu usul fikih. Ada namanya kias khafi, ada namanya kias jali. Ini kita lanjutkan sedikit. Fa in qulta, maka apabila kamu katakan, ada orang yang protes misalnya bahwasanya azal ini adalah tidak boleh, maka apabila kamu tetap bersikukuh, bersikeras bahwasanya azal ini tidak boleh atau makruh dengan alasan innahu daf'un liwujudil walad, bahwasanya dia itu menjadi pencegah akan terlahirnya anak, fala yaqut an yaqrah li ajli niyyah al-ba'ithah 'alaiha. Maka ini adalah berkaitan dengan apa niat seseorang melakukan azal itu. Idz la yab'atsu 'alaihi illa niyatun fasidah fiha syai'un min syawa'ib syirkil khafi. Menurut orang yang mengkritik pendapat Imam Al-Ghazali ini yang mengatakan bahwasanya azal itu makruh, bahwasanya niat orang yang melakukan azal ini tidak terlepas dari niat yang rusak, niat yang buruk yang terkandung dalam niatnya, itu asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Maka saya jawab, Imam Al-Ghazali, ada yang protes tadi, ini dibuat seperti simulasi ya, simulasi perdebatan. Ada yang mengatakan tidak, azal ini makruh karena niatnya buruk. Maka saya jawab, an-niyatul ba'itha al-azli khamsun. Niat yang mendorong seseorang melakukan azal itu ada 5.
Yang pertama adalah fisarori, yaitu niat majikan ketika menggauli budak perempuannya. Kenapa? Karena hifzul milki anil halal istihqaqil iqab. Karena ketika majikan menggauli budak perempuannya, lalu budak perempuannya itu hamil karena majikannya, lalu melahirkan, nah maka budak perempuan yang melahirkan anaknya ini disebut dengan ummul walad, itu harus dimerdekakan. Nah, kalau saya harus memerdekakan budak saya, siapa lagi yang harus menjadi budak saya? Kepemilikan saya akan berkurang, sedangkan budak itu adalah harta mewah pada zaman dahulu ya, sama seperti mobil. Masa mobil saya akan saya pergi hilang begitu saja? Nah, seperti itu juga. Kalau misalnya saya menggauli istri saya, menggauli budak perempuan saya tidak melakukan azal, maka budak saya ini akan hamil, akan melahirkan anak saya dan harus saya merdekakan, hadiah karena dia itu melahirkan anak saya. Dan nanti anaknya ini akan menjadi anak budak jadinya. Nah, maka karena itulah alasan yang menjadi pendorong, dan ini boleh-boleh saja, disah-sah saja. Kemudian yang kedua adalah istibqa'u jamalil mar'ah wa samniha li dawamit tamattu'. Alasan kedua dari perempuan. Karena perempuan itu, dan ini sekarang banyak perempuan-perempuan muda sekarang menikah tidak mau hamil. Ada gerakan namanya child free, tidak mau punya anak. Karena mereka berpikir kalau misalnya saya sudah hamil, saya nanti jadi gendut, muka saya menjadi kusam seperti tidak terurus. Nah, takut kecantikannya itu hilang, seperti artis-artis lah ya. Kalau sudah hamil itu sudah tidak laku lagi, saya di pasaran tidak ada ya, kurang job saya. Nah, inilah alasan kedua, yaitu istibqa'u jama'il mar'ah wa samaniha li dawamit tamattu'. Baik bagi suami juga, supaya istri saya ini tetap cantik. Saya tidak mau istri saya ini hamil, supaya tetap enak saya gauli. Nah, itu alasan kedua. Wastibqa' wa hayatiha khaufan min khatarit talaq wa hadza aidan laisa manhiyan anha. Nah, itu perempuan juga kadang-kadang saya tidak mau hamil. Kalau saya sudah hamil punya anak, nanti kurang menarik, saya akan ditinggalin oleh suami saya. Dan ini juga kata Imam Al-Ghazali laisa manhiyan anha. Alasan ini sah-sah saja, diperbolehkan. Yang ketiga, al-khaufu min kasratil kharaj bisababi kasrati al-aulad. Alasan ketiga adalah takut kalau misalnya dia sudah punya 2 anak ini, untuk seterusnya maka dia melakukan azab. Karena semakin banyak anaknya, semakin banyak kebutuhan nafkah yang harus dia penuhi. Nah, ini alasan ketiga orang melakukan azab. Wal ihtiraz min al-hajati ila ta'aqqil kasabi wa dukhuli madahil su' hadza aidan ghairu manhin anhu. Nah, bisa jadi kalau misalnya semakin banyak anak, saya nanti semakin capek, bahkan saya mencari rezeki yang tidak halal demi memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Di sini juga tidak dilarang. Na'am al-kamal wal fadlu fi tawakkul wa thiqah bi dhamanillahi ta'ala haitsu qala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Memang benar kata Imam Al-Ghazali, semestinya hamba itu tawakal pada Allah. Ada orang-orang yang mengatakan sudah katanya lolos rem saja, ngegas saja, punya anak sampai 6, punya sampai 7, padahal ditegur sama orang, nanti apa kamu pakan anak kamu, sudah itu semua rezeki Allah. Nah, ini memang ini yang bagus kata Imam Al-Ghazali, karena dalam Al-Quran dikatakan tidaklah dabbah, setiap yang hidup di atas muka bumi melainkan sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Fala jarma fihi sukutun an dirwatil kamal wa tarkul afdal, walakin an-nazar fil awaqib wa hifzil mal wa bikharihi ma'a qawlihi munafiqan li tawakkul la naqul innahu manhiyun anhu. Memang itu adalah yang kamal, yang sempurna, tapi apabila ada orang yang mengambil langkah antisipasi, tidak memiliki anak banyak-banyak, dan zaman dahulu karena tidak ada suntik KB maka melakukan azal, dan sekarang juga boleh melakukan KB karena alasan ini, silahkan, tidak dilarang kata Imam Al-Ghazali. Yang keempat, al-khawfu minal auladi al-inath. Yang keempat inilah yang tidak boleh. Tadi 3 hal itu adalah boleh. Yang keempat ini yaitu takut punya anak perempuan. Lima ya'taqid fi tazwijihinna minal ma'arrah. Karena orang-orang jahiliyah kalau punya anak perempuan itu dianggap sebagai aib. Inilah yang tidak boleh. Kama kanat min adatil Arab fi qatlihimul inath. Fa hadhihi niyatun fasidah. Kalau niat keempat ini, itulah yang menjadi motivasi dia itu melakukan azal, inilah yang bisa membuat dia itu makruh dan niatnya itu rusak.
Lau taraka bisababiha aslu nikah wa asal wuqa' athima biha la bitarkin nikahi wal waqti. Bahkan kalau ada niat itu bukan hanya makruh, tapi dia itu bisa berdosa. Fakada fil azal wal fasad fil i'tiqadil ma'arraf fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyad wa yanzilu manzilata imra'atin tarakatin nikah istighfafan min an ya'luha rajulun fakana tashabbuhu bir rijal fala tarji'al karaha ila aini tarkin nikah inna tarji' ila an-niyah. Jadi kembali bukan azal itu yang makruh atau haram pada zatnya, tapi kembali pada niat. Apabila niat kita pertama adalah apa tadi? Niatnya adalah karena majikan tidak mau menghamili budaknya, itu boleh, diperbolehkan. Alasan kedua, apabila untuk memelihara kecantikan perempuan, itu diperbolehkan juga. Alasan ketiga, kalau dia takut antisipasi semakin banyak yang harus dia nafkahi, boleh juga. Tapi kalau alasan keempat, takut memiliki anak perempuan dan menganggap anak perempuan itu sebagai aib, inilah niat yang rusak. Niat yang kelima, antam tanya al-mar'ah li ta'azzuziha wa mubalaghatiha fin nazafah. Ada perempuan-perempuan yang karena saking congkaknya, saking sombongnya, dia itu harus benar-benar bersih, benar-benar harus higienis. Kalau dia itu hamil, maka dia nanti akan nifas, akan harus menyusui. Nah, itu hal-hal seperti itu tidak sanggup dia tanggung. Wa kana dzalika 'adatu nisa'il khawarij. Dan kebiasaan ini itulah kebiasaan para perempuan golongan khawarij, limubalaghatihinna fi isti'malil miyah. Dan mereka itu luar biasa caranya, mandi itu hampir 5 kali sehari. Pengen bagaimana caranya supaya benar-benar bersih. Hatta kunna yaqdina shalawat ayyamul haid. Sampai-sampai mereka itu dikatakan walaupun haid tetap sholat, karena mereka meyakini dirinya saya bersih, sudah mandi sering, masa saya akan kotor ya. Nah, ini keyakinan orang-orang khawarij yang terkenal sebagai ekstrim, orang-orang radikal. Wala yadkhulnal khala illa uratan. Dan mereka itu tidaklah masuk, kebiasaan buruk mereka juga adalah masuk ke dalam WC dalam keadaan telanjang. Fahadhi bid'atun tukhalitus sunnah. Ini semua adalah bid'ah yang bertentangan dengan sunnah, fahiyaniyatun fasidah. Nah, niat yang kelima ini juga apabila sama seperti itu, seperti kebiasaan wanita-wanita khawarij, ini adalah niat yang rusak. Wasta'adanat wahidatun minunna ala Aisyah radhiyallahu anha lamma qadat di Basrah. Ada seorang wanita khawarij yang datang dari Basrah, karena itu Basrah itu pusat perkembangan khawarij, datang ke Madinah dan minta izin untuk menziarahi Sayyidah Aisyah. Maka apa yang dilakukan Sayyidah Aisyah? Saya tidak mau bertemu dengan mereka. Sayyidah Aisyah tidak menerima kunjungan mereka. Fayakunul qasdu wal fasid duna man'i al-wiladah. Nah, bukan tidak mau hamil secara zatnya yang dia larang, tapi dengan niat-niat seperti inilah yang baru terlarang. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nah, ini dibahas secara panjang lebar oleh Imam Al-Ghazali, belum selesai tentang hukum azal, karena beliau bahas dengan sistematika fikih. Nah, ini cocoknya dipelajari oleh anak-anak muda, melatih dialektika berpikir. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Nafa'anallahu ma sami'na wa ma qara'na. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma. La tad'a fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Nah, tumening doa tausiah, mudah-mudahan agenda-agenda pondok tentang bulan Januari Semarang sampai yang diterai